Kenapa bantuan PKH cair tidak sesuai dengan jumlah kategori atau komponen keluarga? Apa penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja dalam keadaan sehat semua. Saat ini penyaluran bantuan PKH masih terus berlangsung. Namun ada saja komplain teman-teman kita, baik yang ditanyakan langsung melalui pendamping sosial maupun semacamnya. Curhat-curhatan di media sosial maupun grup-grup mengenai bantuan PKH. Meskipun teman-teman kita ini menerima bantuan PKH, namun yang terbayarkan itu tidak sesuai dengan komponen keluarga, utamanya komponen pendidikan. Padahal perlu diketahui ya teman-teman, bahwa bantuan PKH itu dalam satu keluarga adalah maksimal 4 anggota keluarga yang berkategori bisa terbayarkan. Nah, kira-kira apa penyebab bantuan PKH berkurang dan diterima tidak sesuai dengan komponen atau jumlah maksimal yang seharusnya diterima? Padahal kategori keluarga yang dimiliki tetap sama dengan tahap sebelumnya. Dan bahkan ada keluhan penerima manfaat atau KPM yang masih memiliki kategori PKH tapi tidak lagi menerima pada pencairan di tahap sekarang ini. Keluhan peserta PKH yang tidak menyangka akan berkurang bantuannya dan tidak sesuai dengan kategori yang dimiliki, dan juga keluhan KPM yang masih memiliki kategori PKH dan masih menerima di tahap lalu, namun tahap sekarang ini menghilang dari SP2D. Nah, teman-teman, melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan penyebabnya dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mengalami permasalahan ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung dan belum mengaktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya, agar di-subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi sekiranya ada video terbaru yang berkaitan dengan Bansos PKH, BPNT, dan Bansos pemerintah lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan segala urusannya dan diberi rezeki yang tak terduga dari segala penjuru. Amin ya rabbal alamin. Sobat YouTube, perlu kita ketahui bahwa perubahan kebijakan serta sistem Bansos berbasis DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menangani program PKH maupun BSP Sembako menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya banyak dikeluhkan oleh KPM bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan komponen dan kategori yang dimiliki, khususnya kategori anak sekolah atau komponen pendidikan. Tidak sedikit KPM yang bertanya melalui grup media sosial, juga ke pendamping PKH maupun pengaduannya kepada pihak desa atau kelurahan, namun tidak mendapatkan jawaban. Menariknya, ketika KPM Bansos PKH yang cair tidak sesuai dengan komponen, bertanya kepada sesama penerima Bansos PKH tentang sebab dan solusi agar Bansos PKH-nya bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalan Bansos PKH yang tidak cair sesuai dengan komponen yang dimiliki memang menjadi problem karena banyak sekali KPM atau keluarga penerima manfaat yang mengalami hal tersebut, sehingga berusaha mencari tahu, mencari penyebabnya dan mencari solusi agar bantuannya bisa normal. Dan yang nahasnya KPM yang masih memiliki komponen tapi justru tidak lagi menerima bantuan PKH. Untuk memahami Bansos PKH yang cair tidak sesuai dengan komponen ataupun kategorinya, teman-teman perlu mengetahui skema bantuan PKH tahun 2022, yaitu perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Nah, teman-teman wajib mengetahui besaran bantuan yang diterima per kategorinya sesuai dengan lampiran surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9/3-BS.02.01-2/2022 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2022. Untuk ibu hamil sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahapnya.
Untuk anak usia dini sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750 ribu rupiah per tahapnya. Untuk anak usia sekolah SD, sederajat sebesar 900 ribu rupiah per tahun atau 225 ribu rupiah per tahap. Anak usia sekolah SMP sederajat sebesar 1,5 juta rupiah per tahun atau 375 ribu rupiah per tahapnya. Untuk anak usia sekolah SMA sederajat sebesar 2 juta rupiah per tahun atau 500 ribu rupiah per tahapnya. Untuk lanjut usia sebesar 2,4 juta per tahun atau 600 ribu rupiah per tahapnya. Selanjutnya untuk penyandang disabilitas berat sebesar 2,4 juta rupiah per tahun atau 600 ribu rupiah per tahapnya. Dengan memahami besaran bantuan, teman-teman KPM PKH akan mengetahui apakah bantuannya berbeda dengan tahap sebelumnya. Nah, Sobat YouTube, di sini saya akan menjelaskan secara optimal kaitannya dengan kebijakan Bansos PKH meliputi Bansos PKH tahap 3 yang tidak cair sesuai komponen atau kategori tahun 2022 ini. Sobat PKH bisa menjadikan berita ini sebagai rujukan ke penerima manfaat yang lain yang merekomendasikan kepada sesama penerima Bansos PKH yang bantuan PKH-nya tahap 3 cair tidak sesuai dengan komponen atau kategorinya. Dengan memahami informasi yang terupdate, maka teman-teman dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi Bansos PKH yang cair tidak sesuai dengan komponen ataupun kategorinya atau bahkan tidak menerima bantuan lagi padahal masih memiliki komponen PKH. Sobat PKH Reportase, berikut sebab Bansos PKH cair tidak sesuai komponen. Beberapa penyebab dan solusi agar bisa mengatasi kenapa Bansos PKH cair namun tidak sesuai dengan komponen atau kategori yang dimiliki. Yang pertama, komponen kesehatan. Penyebabnya komponen balita tidak cair Bansos PKH-nya itu dikarenakan komponen balita tersebut tidak masuk dalam data kependudukan atau belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Nah, penyebab lainnya adalah data balita tersebut belum online dalam data Dukcapil, sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut juga tidak ditemukan. Nah, solusinya di sini teman-teman, jika ada balita yang belum masuk ke dalam daftar kartu keluarga, silahkan masukkan ke dalam kartu keluarga dan laporkan jika telah dilakukan atau dimasukkan ke dalam kartu keluarga balita tersebut untuk dimasukkan kembali ke DTKS melalui operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Nah, teman-teman, berikutnya data balita masuk dalam DTKS namun belum dilakukan pemutakhiran oleh operator 6NG di desa ataupun kelurahan. Ya, solusinya mendatangi operator 6NG yang ada di desa kelurahan untuk diupdate data DTKS-nya. Selanjutnya, komponen pendidikan atau komponen kedua, komponen pendidikan. Pertama, komponen pendidikan yakni anak sekolah jika tidak cair Bansos PKH-nya itu disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan Dapodik atau Simpatika belum masuk. Sehingga ketika data DTKS dipadankan dengan data Dapodik bagi sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan data Simpatika bagi anak sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, siswa tidak terbaca atau terdeteksi. Teman-teman, perlu saya informasikan, untuk tahap 3 ini bertepatan dengan tahun ajaran baru, sehingga untuk semua jenjang, baik itu SD, SMP maupun SMA, belum dilakukan update Dapodik. Bisa jadi data komponen pendidikan teman-teman belum terinput di aplikasi Dapodik di sekolah barunya. Selanjutnya, penyebab lainnya yaitu data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil juga menjadi penyebabnya. Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk, maka data anak tidak terbaca sehingga Bansos PKH-nya tidak cair sesuai dengan komponennya. Solusinya adalah dengan cara mendatangi pihak sekolah, menemui operator Dapodik yang ada di sekolah untuk menginput data Dapodik.
Dan bagi yang belum update data di Dispenduk Capil, silahkan datangi kantor Capil setempat untuk lakukan update data, misalnya aktifkan NIK-nya ataupun update data kependudukannya. Selanjutnya yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lansia, maka kasus umum dan sering terjadi adalah data komponen tersebut tidak online di Dispenduk Capil. Bahkan ada beberapa data lansia yang terhapus karena tidak sengaja terlapor meninggal di Dispenduk Capil. Nah, solusinya bagi hal ini, untuk kategori lansia dan disabilitas berat, silahkan datangi Dispenduk Capil setempat untuk melakukan update data atau aktivasi NIK. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai topik bantuan PKH cair namun tidak sesuai dengan komponen dan kategori yang dimiliki, utamanya komponen pendidikan. Baik Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silakan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.